Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga bersedekah, kata beliau. Ini ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Tentu sedekah teman-teman adalah kata kunci kekayaan. Kalau teman-teman mau kaya, gampang rahasianya, perbanyak sedekah. Dan saya sering bilang sebenarnya perusahaan-perusahaan yang paling menguntungkan tentu yang paling menguntungkan adalah rumah orang-orang miskin di sekitar rumah kita. Itu perusahaan paling menguntungkan karena sedekah pasti akan menambahkan harta. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada saudaraku yang adalah rahasia rezekimu, di antaranya adalah poin bersedekah. Itu kuncinya. Ya, kata Nabi SAW, "Ma naqasa malu min sedekah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, artinya akan bertambah. Itu kata kuncinya. Rasulullah SAW kata beliau adalah orang yang sangat dermawan, suka bersedekah, dan kedermawan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan melebihi angin yang terhembus. Artinya sangat banyak dan sangat cepat. Dan beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, "Afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwasanya dia berkata, saya mendengarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk bersedekah, dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ternyata Abu Bakar ini selalu dijadikan oleh Umar untuk memicu dirinya supaya lebih rajin beribadah. Di antaranya sedekah. Maka Umar melanjutkan, aku pun membawa setengah dari hartaku, dan Rasulullah SAW berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, hai Umar? Kata Umar, sebanyak ini juga, setengahnya. Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya pada Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku pun berkata, kata Umar, aku tidak akan mampu melebihimu, hai Abu Bakar, selamanya. Akhirnya di sini kita lihat bagaimana para sahabat bersaing untuk bersedekah. Dan ini maksud Abu Bakar di sini teman-teman, mensedekahkan seluruh hartanya, maksudnya yang dia miliki hari itu ya. Jadi bukan berarti kalau kita disuruh sedekah jual rumah, jual mobil, akhirnya kita jadi nggak punya apa-apa, bukan itu yang dimaksud. Tapi sedekah artinya, kalau Rasulullah SAW katakan sedekahlah, yang Abu Bakar sedang pegang hari itu dikasih. Kalau misalnya kita lagi punya 1 juta di kantong, 1 juta itu kita keluarkan semuanya. Begitu sifatnya Abu Bakar ya. Itu ada sahabat bersedekah adalah seperti Umar setengah dan seterusnya. Tapi yang jelas bersedekah ini adalah pintu yang luar biasa. Bahkan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kami kalau memiliki masalah dan belum terpecahkan, maka kami mencari orang miskin untuk bersedekah. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkanya sang pencipta atau sang maha pengasih, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Talha bin Yahya bin Talha bahwa ia berkata, nenekku yang bernama Suhda bin Auf al-Murriyah, beliau adalah istri Talha bin Ubaidillah. Kalau teman-teman yang pegang buku yang dimaksud dengan Talha bin Ubaidillah ini adalah Talha yang salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Dan ini cerita tentang seorang cucu, cerita dari neneknya. Ini namanya Suhda. Suhda ini istrinya Talha. Jadi cerita tentang suami istri. Kata Suhda menceritakan tentang suaminya Talha. Pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang terjadi atas dirimu? Ada sesuatu yang dapat aku bantu? Maka ia pun berkata, si Talha menjawab istrinya, terima kasih, kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Artinya kamu orang yang sangat baik dan santun, maka layak menjadi istri seorang muslim. Lalu istrinya bertanya lagi, Suhda, aku bertanya lagi, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata, maksudnya si Talha, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Khawatir kalau mati nanti hisabnya berat. Maka aku katakan kepadanya, maksudnya kata Suhda si istri ini, jangan terlalu menyusahkan diri, bagikan saja harta itu. Jadi beban, kasih orang miskin, keluarkan di jalan Allah. Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Talha bin Yahya, maksudnya si cucu yang mendengarkan dari neneknya cerita ini, aku tanyakan kepada penjaga gudang, berapa harta Talha ketika itu?
Kata penjaga gudang 400.000 dirham, berarti ratusan juta rupiah. Dia habiskan dalam satu malam disodokahkan kepada fakir miskin. Kata beliau, wahai saudaraku, banyak sekali keistimewaan dan khususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Atau tidak harus tunggu kaya baru sedekah. Apa saja? Uwais Al-Qarni rahimahullah, orang miskin. Tapi beliau, saking miskinnya sampai beliau itu kadang-kadang membongkar-bongkar sampah bekas makanan orang. Apa yang terjadi? Beliau kalau temukan makanan yang masih bersih, beliau bersihkan, beliau hangatkan, lalu beliau kemas lebih bagus, dan beliau bagi dua dengan orang miskin yang lain. Masih bisa sedekah. Jadi jangan sampai kita cuma mengulurkan tangan kita minta kepada orang lalu kemudian kita tidak bersedekah. Harus kita mulia. Karena sedekah itu tidak harus menunggu orang kaya. Sedekah dengan apa saja. Adapun bentuk atau ada beberapa bentuk kata beliau sedekah di bulan Ramadan, di antaranya memberi makan. Allah berfirman tentang masalah keutamaan memberi makan kepada orang dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira wa waqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Tawanan pun kita berikan makan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ini syarat, kalau mau dapat pahala, beri makan orang karena mencari pahala. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian. Salah satu ciri tidak ikhlas adalah kalau kita beri, kita berharap dibalas. Jadi kalau kita kirim makanan kepada tangga dan kembali piring kosong, nggak apa-apa, nggak usah berkeluh kesah. Niatnya untuk dibalas atau karena Allah? Kalau karena Allah nggak ada masalah. Kalau enggak nanti dia berkeluh kesah. Ini tetangga nggak tahu diri sudah dikasih, balasnya piring kosong. Lalu dikatakan syarat yang lain adalah kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Kamu udah kasih orang sudah selesai. Dia terima kasih, nggak terima kasih bukan urusan kita. Yang penting kita sudah beri. Urusan kita sama Sang Pencipta di langit. Lalu hubungan sama orang-orang ini. Ini orang-orang cuma dijadikan oleh Allah penyebab kita dapat rahmat dan karunia Allah. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari, maksudnya hari kiamat. Di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb karena mereka bersedekah itu memelihara mereka dari kesusahan hari itu, hari kiamat, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Para salafus saleh senantiasa berubah-ubah dalam memberi makan dan mereka lebih mengutamakannya daripada ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan orang-orang yang lapar atau memberi makan seorang saudara yang saleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang fakir. Jadi kalau kita lagi buka puasakan orang, lalu kita undang, kalau kita kebetulan orang-orang yang mampu, gak ada masalah. Tidak harus orang miskin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya seorang mukmin yang sedang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman dari rahiqil makhtum, minuman yang mewah di surga. Sebagian salaf berkata, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau bahasa kita traktir ya, jangan selalu mau ditraktir, tapi kita mentraktir orang. Karena memberi makan orang besar pahalanya ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ma'udhi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang dihidangkan sudah diniatkan untuk orang kita berikan kecuali Allah akan turunkan berkah padanya. Makna berkah adalah kata ulama hadis
akan ada bagian dari makanan itu menjadi bagian tubuh orang yang memakannya, sehingga selama melekat di tubuhnya akan jadi amal jariah bagi orang yang memberi makan. Makanya kita sekarang ini, termasuk saya, orang tua saya panen pahala, lagi ceramah dia juga panen, karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh dari hasil nafkah ayah saya. Semuanya begitu. Jadi kita memberi makan orang besar sekali pahalanya. Sampai kata para ulama, sebutir kurma atau sebutir beras pun kalau sudah diniatkan untuk orang lain, maka sudah Allah letakkan berkah di situ. Jadi manfaatnya besar. Sebagian besar kaum salaf juga mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa, padahal mereka sendiri juga berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Daud At-Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Dinar selalu berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadang-kadang beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Ya. Jadi kadang-kadang Abdullah bin Dinar ini kalau datang ke rumah anak yatim, kadang-kadang rumah yatim itu tidak mau buka pintu karena takut tak bisa memberikan makan. Dia pun terlambat buka puasa gara-gara itu, karena dia ingin berbuka puasa sama mereka sambil bawa makanan. Cuma keluarga orang-orang ini kadang-kadang malu dengannya. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia tengah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan Basri dan Ibnu Mubarak rahimahumullah. Jadi Abdullah bin Mubarak ini pernah begini ceritanya. Dia sering puasa Senin Kamis. Kemudian datanglah tamunya, teman-temannya ramai datang ke rumahnya hari Senin. Dia lagi puasa. Dia bilang, dia siapin makanan. Waktu sudah dihidangkan, dia bilang, ayo makan. Rupanya tamunya nggak ada yang mau memulai. Tunggu tuan rumahnya gitu. Dia lagi puasa. Dia nggak bilang, maaf saya lagi puasa enggak. Dia duduk, diambil sama dia segenggam makanan, Bismillah, dia kerasin suaranya. Lalu dia masukin ke mulutnya, sambil dia punya, gitu kan. Orang-orang pikir, oh dia tidak puasa nih. Orang pada makan semuanya. Lalu dia berdiri, ayo makan, seakan-akan lagi kontrol tamunya. Habis itu setelah tamunya makan semua, dia ke belakang dibuang makanannya dari mulutnya. Jadi dia pertahankan puasanya, gitu kan. Walaupun mereka datang dalam kondisi tidak puasa. Ini contoh selain Ramadan ya, di puasa sunnah. Beliau cuma mau datangkan ini menjelaskan tentang pentingnya para salafus saleh mempertahankan atau melakukan memberi makan kepada orang, dan ini pahalanya besar. Abu Siwar al-Adawi berkata, dahulu ada serombongan orang dari Bani Adi. Bani artinya Adi suku ya. Bani Adi yang biasa sholat di masjid ini, maksudnya di masjidnya beliau di Irak ya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka dan bersamanya. Jika tidak ada, maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid. Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya, diantaranya terciptanya saling mengasihi dan saling menyayangi, di mana hal itu adalah sebab seseorang masuk dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, beriman, dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian sudah saling mengasihi. Di antara juga kata beliau, bermajlis dengan orang-orang yang soleh serta mengharap pahala dari menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan. Kalau saya pribadi menguatkan poin ini begini. Misal teman-teman lihat ada orang baik ibadahnya tapi dia orang susah. Di Ramadan nanti, dari sebelum Ramadan kita sudah siapkan kebutuhan dia, makanan dan minuman misalnya untuk sahur dan buka puasanya ya. Misal dia butuh beras 20 kilo kita sudah berikan, dia butuh gula sekian kilo kita sudah berikan, sehingga dia pakai sahur dan dia pakai buka puasa. Ini yang dimaksud juga dalam pahala yang besar memberikan makan orang di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi adalah poin B di sini dikatakan memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau tadi kan yang pertama lebih umum, memberikan beras, memberikan segala kebutuhan yang dia bisa pakai sebulan penuh termasuk sahurnya. Tapi kalau misalnya orang mau dapat pahala dalam kondisi mungkin dia tidak bisa memberikan semua kebutuhan orang, maka minimal membuka puasakan orang. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dan Syekh Albani menyatakan ini adalah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghair annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.
Jadi kalau kita buka puasakan orang, kita dapat pahala persis seperti dia. Kalau hari itu dia baca 1 juz Al-Quran, dia sholat 5 waktu, apa saja pahala yang dia kerjakan, kita panen pahala. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'." Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas diri dari api neraka. Jadi selain mendapatkan pahala orang itu, juga menjadi pembersihan dosa dan menjadi penyebab masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Dan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa bagi orang." Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis atau sebuah hadis, "Yu'tillahu hadat thawaba liman fattara sha'iman ala midkati labanin aw tamratin aw syurbati ma'in wa man saqa sha'iman saqahu Allah min hawdi syurbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah." Pahala membuka puasakan orang ini akan diberikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, meskipun berupa susu bercampur air. Jadi kalau susu dicampur air sudah nggak enak rasanya, sudah tawar. Tapi orang tidak punya, cuma itu saja, maka sudah dapat pahala buka puasain orang. Dan juga atau sebutir kurma atau seteguk air. Barang siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku pada hari kiamat, telaga Nabi SAW. Dia tidak akan dahaga setelah itu selamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Di sini saya ingin berbagi dulu teman-teman sekalian. Saya punya pengalaman pribadi. Pernah waktu tahun 90, awal sekali saya menginjakan kaki di Madinah. Waktu itu saya masih SMA. Maka awal Ramadan saya sempat pergi ke Masjid Nabawi bersama teman-teman mahasiswa Indonesia yang lain. Sambil kita niatnya tentunya mau sholat tarawih di Masjid Nabawi, karena pertama kali Ramadan, sambil buka puasa di sana. Kita belum tahu keadaan. Begitu turun dari bus kampus menuju ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW di Madinah. Waktu sudah dekat dengan masjid, ada fenomena pemandangan yang mengusik saya, karena ada banyak orang membelakangi masjid, jadi menghadap ke arah kami. Maka pada saat itu saya pun penasaran, kenapa orang-orang ini, ada apa ini? Gitu kan? Kok kenapa menghadap? Oh mungkin nunggu teman menghadapi membelakangi masjid dan menghadap ke orang-orang yang datang. Oh mungkin nunggu teman-temannya. Tapi jumlahnya banyak dan mereka seperti menutupi celah-celah untuk kita masuk ke masjid gitu. Jadi saling rapat satu sama yang lain. Begitu saya dekat, saya baru tahu jawabannya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka, saya tidak kenal, memeluk saya. Teman-teman yang lain juga dipeluk sama yang lainnya. Lalu kemudian saya dapat jawabannya, saya muka orangnya saya nggak kenal. Oh, tiba-tiba peluk saya gitu. Saya dapat jawaban, dia bisikin kuping saya. Dia bilang begini, "Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya." Padahal nggak kenalin. Dan ini teman-teman hanya bisa lihat kalau pengalaman saya ya, itu cuma ada di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Di Masjid Haram Mekah ada buka puasa disiapin, tapi kita tidak dirayu, hanya sekedar ya mau datang silakan duduk gitu kan. Kalau di Masjid Nabawi enggak, memang kita dirayu luar biasa. Jadi ternyata dalam masjid teman-teman itu ada sufra plastik dibuka panjang, di ujung setiap plastik ini ada jek zam-zam, ada tempat air zam-zam. Di tengah-tengahnya di plastik itu ditaruh kurma, taruh yogurt, taruh roti, taruh pisang, segala macam gitu ya. Jadi si ayah atau si kakak dalam masjid mengatur itu, si anak atau si adik cari mangsa di luar. Kalau kita bilang iya, saya mau buka puasa, tangan kita dipegang nih, tangan saya dipegang, dibawa sampai ke tempatnya dia. Dan dia bilang gini, jangan pindah di situ ya. Kan di depan itu ada saingannya nih. Karena semua orang buka plastik di situ. Mungkin di sebelah lebih enak, ada pisang, ada apel. Sini enggak. Karena orang masing-masing tergantung uang yang dia miliki kan. Ada juga orang yang mewah sekali, sampai siapin makan nasi kambing segala macam banyak. Ini. Tapi dalam masjid nggak boleh masuk nasi. Ini di halamannya gitu. Tapi seperti itu mereka bersaing. Jadi luar biasa mereka mengejar pahala. Sampai dia bilang, ini udah tahu ya tempat kami ya. Besok kalau kamu datang lagi buka puasa sini. Saking maunya ngejar,
pahala buka puasa. Coba banding sama keadaan kita di Indonesia. Sudah dapat giliran dari RT, ya? Keluarga ini, bapak ini hari Senin, ini tanggal sekian. Tiba giliran masih bertanya, sudah tiba giliran saya. Dia heran kenapa dia dapat giliran, ya? Aneh. Buka puasain orang, teman-teman sekalian. Sederhana. Air mineral, air gelas. Satu dus isinya berapa? 48 ya. Ya. Harganya berapa? Di sini berapa? 19.000. Anggap yang paling bagus 30.000 lah. Ya. Kalau misalnya satu dus isi 48 gelas, harganya anggap 30.000 rupiah. Saya yakin insya Allah teman-teman bisa dapat 30.000 rupiah. Gitu. Baik, datangi masjid atau musola dekat rumah, kasih. Kalau dia buka puasain tiap hari orang tanya, buka puasa sini berapa orang? Bisa 50 orang. Anggaplah kita anggap yang dulu itu isi 50, kita tambahin lagi 2 gelas ya. Berarti hari itu dengan 30.000 rupiah kita dapat pahala 51 orang. Kita satu, yang sana 50 orang. Hanya siapin air mineral. Apa susahnya? Blok tuh masjid dekat rumah, 1 bulan air dari saya. Atau beli kurma. Seperti kami di Jakarta buat, di yayasan saya buat program sebar dus kurma di masjid. Satu dus isinya 10 kilo kurma, kasih ke masjid. Pengalaman kami yang 10 kilo itu kalau dikasih setiap orang buka puasa 3 butir kurma, satu hari 50 orang bisa seminggu itu, satu dus. Berarti 1 bulan kita butuh 4 dus kurma. Sunnah Nabi SAW buka puasa dengan kurma, pahala semuanya. Jadi kalau ada orang miskin sekali, betul-betul dia nggak bisa beli ini misal pun, pasti saya tanya, saya yakin kalau kita tanya buka puasa di mana, orang susah cari masjid bisa buka puasa. Banyak orang taruh buka puasa di masjid kan. Baik, bantu marbotnya, nata makanan, nata air, dapat pahala buka puasa orang. Nggak ada susahnya. Kalaupun dia malas benar-benar juga tidak mau seperti raja-raja dan ratu dilayani saja, nah, dia duduk nih, sudah disiapin sama marbot masjid, masih bisa dapat pahala buka puasa. Gimana caranya? Dia ambil air mineralnya, tukar sama temannya di sebelah. Ini kau ambil pahala saya ambil pahala kamu. Nggak ada modalnya. Kalau ini juga nggak mau, luar biasa, harus dicambuk sudah. Mudah sekali dapat pahala buka puasa orang. Umar bin Khattab lama pernah membuka puasakan 1 kota Madinah dengan air putih. 1 kota Madinah. Di zaman khilafahnya beliau, di akhir-akhir khilafahnya, sudah akhir Ramadan, Umar tidak punya duit. Khalifah tapi ada duitnya gitu. Allah memang tidak pernah mengambil harta-harta banyak kan. Dia mau Ramadan sudah mau habis, mau dapat pahala buka puasa. Suruh sekretarisnya iklanin di Madinah. Kalau Umar undang buka puasa, semua datang. Orang pikir aja, ada kambing bakar, ada macam-macam. Begitu orang datang, zaman dulu orang minum dari sumur. Dibagiin gelas-gelas dari tanah liat, pegang semua, antri di sumur, ambil air. Setiap mereka ambil air, duduk, mereka bilang mungkin sebentar keluar kurmanya, mungkin sebentar keluar rotinya. Ternyata sampai azan nggak ada. Pas azan, sekretaris Umar mengatakan, buka puasa ambil minum dengan air di tangan kalian, karena ambil minum tidak punya duit. Maka orang pun minum lalu dia pergi. Mereka pergi, tapi mereka paham Umar maunya begini. Karena memang Umar betul-betul orang yang terpercaya, tidak ada duitnya betul. Jangan antum ada duit, antum begini tentunya. Mestinya kasih makin mewah, makin bagus. Mana makanan 1 bungkus, anggaran sampai 15.000, 20.000, bagus, tidak ada masalah. Jadi, yang jelas bisa mendapatkan pahala buka puasa orang. Ya, ini sederhana sekali teman-teman. Ya. Bayangkan kalau kita tadi air mineral 50 gelas saja 1 hari, 50 orang buka puasa. Kalau kali 30 berapa? 1.500 orang, 1.500 pahala buka puasa Ramadan atau puasa Ramadan kita dapatkan. Selain pahala kita loh. Kalau setiap hari 50 kali 30, jadi kali 3 kan 1.500. Jadi dapat pahala yang sangat banyak. Apalagi kalau kita pegang 10 masjid atau sekian banyak, dan terlebih lagi sholat yang kita keluarkan itu penyebab datangnya rezeki yang lain. Makin banyak kita keluarkan, maka makin besar datang. Ya. Teman-teman mau dapat rezeki yang besar, mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Ya. Jangan pakai kail yang kecil.
Sayangan masjid lewat taruh 2.000. Lalu 2.000 diminta sama Allah, levelnya luar biasa, kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. 2.000 rupiah. Gimana bisa? Ini yang ketawa tahu diri. Coba keluarin 100.000, keluarin 1 juta, keluarin. Makin besar balasannya dari Allah. Nah, mendapat ikan paus pakai kapal tanker. Dapat nanti gitu ya.